Saudara dan saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan, selamat berjumpa dalam Renungan 4 Menit. Semoga sapaanku hari ini menjumpaimu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan. Kita akan dihantar dengan tema hidup penuh syukur. Ketika saya coba merefleksikan tema ini, sebuah pertanyaan langsung saja menghantui hati dan pikiranku. Mengapa bersyukur? Mengapa hidup dengan penuh syukur? Dan pertanyaan lebih menyengat hati dan pikiranku pagi ini ketika saya sedang dihadapkan pada sebuah tantangan besar. Dan tantangan itu adalah ketika orang yang saya alami sebagai orang dekat di dalam karya pastoralku justru yang menantang dengan cara yang tidak sopan kebijakan pastoral yang aku ambil. Yang hemat saya dan dalam pandangan kebanyakan umat di paroki, ini adalah kebijakan yang bijaksana. Kebijakan yang sangat menekankan rasa keadilan semua umat. Jujur, ketika saya merasa ditantang, dunia terasa sempit, dihimpit perasaan, dikhianati, dihakimi, dipojokkan, dan diremehkan bahkan. Mekanisme pertahanan diriku rasanya sungguh menggerogoti seluruh perasaanku pagi ini. Saya hampir hilang kontrol. Namun dalam keadaan seperti ini, Allah datang dengan Roh Kudus-Nya pada waktunya. Pertama, lewat sharing 1-2 orang dekatku. Dan kedua, lewat permenunganku tentang hidup penuh syukur. Saya sepertinya ditantang untuk langsung menerapkan apa yang sedang saya renungkan. Kata-kata Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose sangat meneguhkanku. Hendaknya perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3:16-17. Di sini ucapan syukur menjadi garam, menjadi bumbu yang membumbui setiap komunikasi tentang ajaran dan bahkan teguran yang hendak saya alamatkan kepada siapapun dalam kapasitasku sebagai seorang imam, seorang gembala. Ucapan syukur harus menjadi nada dasar di dalam menghadapi dan menyikapi setiap pastoralku. Nada dasar ini akan mengurangi tensiku, rasa dikhianatiku, mengurangi rasa dipojokkan yang sedang saya alami bahkan sekarang ini. Atas dasar pesan firman di atas, ada 1-2 resep di dalam membangun hidup yang penuh syukur. Pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima bahwa saya juga rapuh, saya tidak sempurna, dan orang lain pun rapuh, orang lain pun tidak sempurna. Sehingga apapun situasi, syukurilah, jangan menghakimi. Kerendahan hati akan menuntun kepada poin yang kedua, tidak membandingkan diri dan hidupku dengan diri dan hidup orang lain. Pembandingan yang tidak konstruktif akan membawa kepada satu kehancuran, stres, frustrasi. Dan konsekuensi logis atau akibat lanjut dari poin pertama dan poin kedua adalah poin ketiga, membangun sikap menerima segala sesuatu apa adanya. Adanya kesadaran dan pengertian bahwa masih banyak orang lain yang lebih menderita dari yang saya alami sekarang ini. Saya ingat akan saudara-saudariku di NTT yang sedang menderita akibat terpaan badai siklon Seroja. Saudara-saudariku, akhirnya saya mengajakmu sekalian untuk tidak menjadi khawatir. Dan mengapa harus khawatir? Ingat kata-kata Santo Paulus, janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi bab 4 ayat 6. Dan karena itu, saudara dan saudariku, saya berdoa dan saya memohon doamu bagiku. Semoga saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang imam, dan kita sekalian sebagai anak-anak Allah
dianugerahi roh kerendahan hati, agar hidupku, agar hidup kita senantiasa dipenuhi dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita sekali.